adik-adik. Puji Tuhan kali ini kita masih ketemu lagi. Terbit matahari. Sebentar kami akan menyiapkan hari kita untuk memulai ibadah kami. Sebentar kami akan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semangat berlalu, ku memuji, ku bersyukur. Kita siapkan hari kita untuk memulai ibadah ini. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkalilah dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mengangkat pujian dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah setiap pribadi kami Tuhan, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, hingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali sama Mbak Liha. Masih inget kan sama Mbak kan? Nggak bosen kan tapi kan? Gimana kabarnya kalian? Masih sehat? Luar biasa, berkat Tuhan buat kita semua, luar biasa kan? Puji Tuhan. Adik-adik sudah memuji Tuhan tadi sama kakak-kakak pendamping kan? Kini kita akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Apa pesan firman Tuhan buat kita semua ya? Adik-adik, sebelum Mbak Liha masuk dalam firman Tuhan, Mbak Liha ingatkan, adik-adik dengarkan baik-baik apa yang Mbak Liha katakan. Soalnya gamenya itu dari apa yang Mbak Liha katakan. Nah, jadi adik-adik dengarkan baik-baik apa yang Mbak Liha ceritakan ya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, ayo Alkitabnya dipegang dulu. Sudah dipegang? Sudah dapat semua? Mbak Liha ajak adik-adik untuk membuka dalam Efesus 4 ayat 32. Sudah dapat? Hitung ya. 1, 2, 3. Kalau belum ada yang bisa membaca, dengarkan Mbak Liha ngomong ya. Mbak Liha akan bacakan. Nah, ayo kita buka Efesus 4 ayat 32. Isinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus mengampuni kita meskipun kita ini berbuat dosa, meskipun kita ini nakal ya. Cerita firman Tuhan temanya pada pagi hari ini kasih dan mengampuni. Mbak Liha ada ilustrasi adik-adik. Mbak Liha bawa temen ini. Ini namanya Brian. Namanya Brian. Brian ini nakalnya minta ampun. Si ini namanya Kitty. Mbak Liha sama si Kitty ini kemana-mana selalu bareng, main sekolah bareng. Suatu ketika si Kitty ini nangis. Kenapa Kitty, kamu kok tiba-tiba nangis? Iya Lia, aku nih lo dibilang bodoh sama Brian. Aduh Kitty, sudah jangan didengarkan. Kan memang gitu si Brian memang kan nakal. Ngapain kamu dengarkan? Iya, tapi aku kan sakit. Sakitnya tuh di sini. Sudah jangan sedih. Kita diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni loh. Iya, tapi gimana? Aku tak bisa. Sudah jangan lebay dong. Adik-adik, suatu ketika si Brian ini pulang dari sekolah naik sepeda pancal, dia banter adik-adik. Getebok. Tolong aku, tolong. Kitty, kayaknya kita dengar suara orang minta tolong deh. Itu kayaknya si Brian. Yuk kita lihat. Dilihat adik-adik. Kita Balia sama si Kitty ini lari adik-adik. Ternyata benar. Ternyata si Brian ini jatuh. Tolong aku. Adik-adik, si Kitty ini ternyata baik hati loh. Dia ini nggak balas dendam adik-adik. Ditelepon adik-adik si mamanya si Brian. Akhirnya mamanya datang, si Brian dibawa di rumah sakit. Dia ngamar adik-adik selama 3 hari di rumah sakit. Mbak Liha sama si Kitty datang adik-adik ke rumah sakit masuk si Brian. Si Briannya kaget adik-adik. Kalian berdua kesini ngapain? Yang besok kamu lah Brian. Terima kasih ya. Kenapa kalian masih baik ke aku Kitty? Kan Kitty, aku kan sudah berbuat jahat kepada kamu. Iya, tapi kan aku sama Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh membalas kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi kita harus mengasihi, harus mengampuni. Terima kasih ya adik-adik. Akhirnya kita bertiga menjadi teman baik. Dari kejadian itu adik-adik, kita semua saling mengasihi, saling mengampuni. Nah adik-adik, dari cerita ini juga ada loh di Alkitab. Ada yang tahu? Ada? Kalau nggak ada yang tahu tak kasih tahu ya. Namanya itu Yusuf. Ada? Ingat? Masih ingat ceritanya Yusuf? Ingat? Mbak lihat cerita sedikit ya. Dimana si Yusuf ini dijahatin sama saudaranya, saudara kandung sendiri loh adik-adik. Si Yusuf ini dibuang di sumur, dijual adik-adik. Suatu ketika di kampungnya Yusuf mengalami kelaparan. Yusuf di negerinya yang sudah menjadikan Yusuf ini menjadi orang yang kaya adik-adik. Di sana itu berlimpah makanan adik-adik. Sedangkan di keluarga di kampungnya si Yusuf sendiri mengalami kelaparan. Saudaranya ini tahu kalau di negeri tersebut itu berkelimpahan adik-adik. Datanglah si saudara-saudaranya adik-adik. Dia datang ke Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Apakah Yusuf ini membalas kejahatan mereka, saudara-saudaranya itu? Enggak adik-adik. Ternyata si Yusuf ini memaafkan. Bahkan saudara-saudaranya diundang untuk masuk ke istananya, diajak makan. Bahkan tidak itu aja adik-adik. Si saudaranya waktu pulang adik-adik, si Yusuf ini ngasih berkat adik-adik. Dibawahi bekal gitu adik-adik, dilimpahi makanan adik-adik. Si Yusuf ini mengampuni, mengasihi. Mereka nangis adik-adik, mereka berpelukan. Saudara-saudaranya itu malu, saudara-saudaranya itu nangis adik-adik. Dia minta maaf adik-adik. Mereka itu sadar apa yang mereka telah lakukan ke Yusuf adik-adik. Tuhan Yesus juga gitu loh. Terlebih Tuhan Yesus yang mengajarkan kita ini harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita.
sampai belepotan Mbak Liha ngomong, di mana Tuhan Yesus waktu disalibkan. Nah, Tuhan Yesus mengalami pukulan yang luar biasa, diludahin adik-adik. Kalau diludahin itu waduh sakit ya, dikatain aja sudah sakit apalagi diludahin adik-adik. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus apa bisa mestinya kan Tuhan Yesus itu kan bisa membalas, namanya Tuhan ya. Tapi Tuhan Yesus enggak adik-adik. Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya, mengampuni. Dia itu memaafkan, katanya Tuhan Yesus itu, ingat nggak? Bapa di surga, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, luar biasa. Panutan luar biasa buat kita semua adik-adik. Dari cerita firman Tuhan tadi adik-adik, dari si Kiti dan si Brian, dari Yusuf, bahkan dari Tuhan Yesus, kita harus mengasihi, mengampuni kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Aduh sakit, ini memang sakit. Ada orang yang ada orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita ini harus mengasihi. Aduh sakit, sakit. Dia kan sudah jahat kepada kita. Tapi ingat pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus mengasihi, mengampuni seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mengasihi kita. Minta Roh Kudus kuatkan, mampukan aku untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Adik-adik, cerita si Yusuf, adik-adik nanti bisa baca lagi dengan baik biar adik-adik ingat pesannya firman Tuhan di Kejadian pasal 45 1 sampai 28. Pesannya firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan untuk saling mengasihi dan mengampuni kepada orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita mau menaruh kasih kepada orang-orang sesama kita yang telah berbuat jahat, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni seperti di dalam Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Tadi yang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita sebelumnya kan kita buka Alkitab kita kan, kita baca firman Tuhan dulu kan. Di sana diceritakan isinya kita harus saling mengasihi, mengampuni. Kita harus menaruh kasih mesra kita kepada orang-orang yang berbuat jahat. Kita mau menjadi terangnya Tuhan Yesus, kita mau menjadi saksinya Tuhan Yesus. Mau? Puji Tuhan, luar biasa. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Ingat pesannya firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus saling mengasihi dan mengampuni. Adik-adik, kuisnya pada pagi hari ini Mbak Liha minta video atau kiriman yang pertama, paling enggak 3 orang yang pertama yang ngirim itu yang jadi pemenangnya. Mbak Liha minta adik-adik membuka Alkitab dan membacakan apa firman Tuhan yang pertama Mbak Liha baca. Nanti adik-adik kirim ke Tante Christine atau Ci Esther. Nanti pengirim pertama 1 sampai 3 itu yang menjadi pemenangnya. Ayo cepetan ya, cepat dikirim. Kalau sudah mendengar firman Tuhan langsung dikirim videonya. Mbak Liha tunggu. Hadiahnya juga menunggu kalian. Selamat menjalankan tugas, selamat mengerjakan tugas. Melihat tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kita undang Kak Vina untuk memimpin doa. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah kembali, bersekolah minggu kembali di rumah kami masing-masing kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah selesai beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan tanamkan setiap firman yang sudah ada Tuhan ke dalam setiap hati kami, sehingga firman tersebut dapat bertumbuh, berbuah dan berdampak bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga minggu depan kami dapat kembali beribadah bersama-sama lagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, semua kami naikkan di nama Tuhan dan nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi.